saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan malam edisi hari Senin tanggal 4 November tahun 2024 sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Epanglis. Nas yang menjadi dasar renungan malam kita terdapat di dalam Rut pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Nah, kita di sini saya hanya membaca bagi kita yaitu pada ayatnya yang ke-19 dan pada ayatnya yang ke-20. Di bawah judul perikop Rut bertemu dengan Boas. Saya akan baca pada ayatnya yang ke-19 berbunyi demikian. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela memurniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan orang yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan malam kita pada malam hari ini yaitu diberkatilah orang yang mengasihi. Nah, kita tentu sudah tahu bahwa Rut ini adalah orang Moab. Rut sebelumnya pernah menikah dengan Mahlon, putra pertama dari Elimelek dan juga Naomi. Sejarah keluarga Elimelek dan Naomi ke Moab adalah pada saat itu karena terjadi bala kelaparan sehingga mereka ke Moab. Nah, pada saat mereka di Moab, Elimelek meninggal. Dan kemudian tinggal kedua putranya dan juga kedua menantunya. Namun hal yang kemudian terjadi lagi dengan keluarga Naomi adalah kedua anaknya Mahlon dan Kilon meninggal dunia. Jadi yang bertahan hanyalah sisa mereka bertiga, yaitu Naomi sendiri dan juga kedua menantunya yaitu Rut dan juga Orpa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang sangat penting dari Rut ini adalah ketika Naomi meminta kedua menantunya untuk pergi meninggalkan dia atau mempersilahkan kedua menantunya untuk ke bangsa mereka masing-masing. Orpa meminta diri untuk ke bangsanya, sedangkan Rut dengan penuh kasih ia tidak tega melihat mertuanya, jadi akhirnya dia ikut dengan mertuanya ke Bethlehem. Di sana di Bethlehem ia pada saat itu pada musim memungut jelai. Nah, pada saat itu dia bersama dengan pekerja-pekerja Boas. Boas adalah orang yang pada saat itu orang yang kaya, yang juga pada saat itu orang yang punya tuan rumah. Jadi saat itu Boas meminta atau memerintah kepada pekerja-pekerjanya supaya jangan mengganggu Rut, karena Rut pada saat itu sedang memanen jelai dan kemudian kalau bisa para pekerja-pekerjanya melindungi ataupun juga membantu Rut pada saat dia bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Boas juga adalah seorang dari keluarga Elimelek. Dia menunjukkan sikap kemurahannya kepada Rut dengan menikahi Rut sebagai bentuk salah satu tanggung jawabnya kepada keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita senantiasa boleh memperlihatkan bahwa Boas ini tipe orang yang memperhatikan kesejahteraan para pekerjaannya. Dengan demikian para pekerjaannya betah. Nah, kemudian yang selanjutnya kita melihat bahwa di sini Boas adalah orang yang sangat bertanggung jawab, orang yang sangat konsisten dalam segala sesuatunya. Terlebih dalam hal tanggung jawab, ia mendorong dan juga senantiasa menebus Rut sehingga ia menikah dengan Rut pada saat itu. Nah, Naomi
Di sini ia katakan, siapa? Kepada siapa kamu bekerja tadi dan di ladang siapa? Akhirnya Ruth menceritakan bahwa dia bekerja di tempat Boaz dan dia Boaz memperlakukan ia dengan baik. Akhirnya Naomi katakan diberkatilah orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah peristiwa yang mungkin duka cita yang sangat mendalam, pergumulan yang banyak yang dihadapi oleh Ruth dan juga Naomi, Tuhan masih tetap mengasihi, Tuhan tetap menyayangi mereka berdua. Dan begitu yang Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, diberkati orang yang mengasihi. Ruth mengasihi mertuanya sehingga dia mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kemudian juga Boaz diberkati, ya, karena ia mengasihi Ruth. Ia bertanggung jawab, ia mengambil Ruth sebagai pasangannya, dan mereka pada saat itu menikah dan mendapatkan seorang anak yang bernama Obed, dan Obed ini adalah ayah Isai, dan Isai adalah ayah Daud, silsilah daripada Yesus seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, aplikasi dalam kehidupan kita perundungan, kadang ketika permasalahan banyak, kita sudah putus asa, tetapi kita lihat Ruth tidak putus asa, Naomi tidak putus asa, ya. Nah, kita lihat dia tetap terus memberikan yang terbaik bagi mertuanya pun begitu. Mertuanya mengasihi dan menyayangi Ruth sebagai menantunya, sehingga ia mendapatkan yang terbaik, ya. Dia mendapatkan orang yang begitu mengasihi, orang yang menyayanginya, orang yang bertanggung jawab, yaitu Boaz dalam kehidupan. Bapak Ibu, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa pandang bulu. Kita saling mengasihi. Hal ini juga dalam hubungan menantu dan juga mertua harus menjadi hubungan yang harmonis dan juga damai. Karena dengan demikian kita yakin dan percaya akan juga menumbuhkan keluarga yang sejahtera, damai, dan penuh kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu yang telah memberikan kami perlindungan, pertolongan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami, yaitu diberkatilah orang yang mengasihi. Biarlah kami senantiasa belajar untuk saling mengasihi, menolong, dan juga saling bertanggung jawab satu dengan yang lain, agar senantiasa kehidupan ini penuh dengan kesejahteraan, agar senantiasa hidup ini penuh dengan damai, agar senantiasa hidup ini penuh dengan kasih. Kami bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya, dan kami bisa saling menolong, membantu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus di tengah kebahagiaan yang kami alami, pasti ada orang juga yang turut ada di belakangnya. Dan kami yakin dan percaya kebahagiaan yang sejati boleh kami terima hanya daripada Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun saja berada, oleh pertolongan Tuhan, memberikan kuasa Roh Kudus, menguatkan iman, hati, dan juga kepercayaan jemaat-Mu dimanapun saja berada. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat bagi kami sekalian. Tuhan, ketika malam ini kami akan tidur, biarlah Tuhan akan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyelimuti kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini seruan doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampun orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.